Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pointers, terima kasih telah bergabung kembali bersama channel yang sederhana ini, Poin 1. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat, renungan ayat kali ini kita akan membahas mengenai ancaman bagi pelaku riba. Ada yang diancam perang, ada yang diancam dengan dosa seperti berzina dengan ibu kandung, bahkan sampai diingatkan dengan siksaan pada hari kiamat. Sebelumnya Allah sudah mengingatkan kita bahwa riba itu hanya akan memusnahkan harta dan menghilangkan keberkahan dari harta milik kita. Hal ini berbeda jauh dengan sedekah, di mana sedekah dapat mengembangkan harta dan menambah berkahnya. Lalu disebutkanlah pujian bagi orang yang beriman, beramal solih, menunaikan sholat, dan membayar zakat. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah seperti firman-Nya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Lihatlah balasannya, bagaimana mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Mereka tidak khawatir dengan alam akhirat di hadapan mereka. Bahkan mereka pun tidak bersedih hati dengan dunia dan berbagai kenikmatan yang luput dari mereka. Perintah selanjutnya adalah meninggalkan sisa riba. Dalam ayat disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surah Al-Baqarah ayat 278. Sahabat, mereka yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya pasti akan takut pada Allah sehingga akan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kalau memang benar beriman kepada Allah, maka tinggalkanlah riba yang belum dipungut dan yang jadi miliknya hanyalah hutang yang pokok atau tidak berlaku tambahannya. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar menjauhi larangan Allah berupa riba. Begitu besarnya dosa riba ini, sehingga diancamlah pelaku riba dengan perang, seperti firman Allah yang artinya, "Maka, jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah, jika manusia tetap mengambil riba, maka Allah mengancam perang. Sedangkan jika bertaubat, maka harta pokoknya saja yang diambil, tambahan riba tidak boleh diambil. Wahai manusia, janganlah berbuat zalim dengan mengambil lebih dari harta pokok. Jangan pula dizalimi dengan mengambil kurang dari harta pokok tadi. Ibnu Abbas mengatakan, jika ada yang tidak mau berhenti dari memakan riba, maka pemimpin kaum muslimin wajib memintanya untuk bertaubat. Jika tidak mau meninggalkan, maka dipenggallah lehernya. Sahabat, saking dahsyatnya riba itu, sampai disebutkan bahwa dosa menjalankan riba itu setara dengan berzina ibu kandung sendiri. Berzina saja sudah berdosa, apalagi berzinanya dengan ibu kandung sendiri. Tentu dosanya akan berlipat-lipat, sebab ibu kandung adalah wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Kalaupun tidak dengan jalan zina, tetapi dengan pernikahan pun juga tetap berdosa. Hadis yang menegaskan hal itu adalah hadis berikut ini, yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu terdiri dari 73 pintu. Pintu yang paling ringan seperti seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang menarik dari hadis di atas adalah ketika disebutkan bahwa dari 73 pintu riba, yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan yang paling berat? Bahkan dalam hadis lain dengan konteks yang hampir sama, yaitu haramnya dosa riba lainnya adalah setara dengan 36 perempuan pezina, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Hanzalah, Ghasilul Malaikah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, satu dirham uang riba yang dimakan oleh seorang dalam keadaan sadar jauh lebih dahsyat daripada 36 wanita pezina. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, sesungguhnya riba termasuk satu dari 7 dosa besar yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pelakunya diperangi Allah di dalam Al-Quran, bahkan menjadi satu-satunya pelaku dosa yang dimaklumatkan perang di dalam Al-Quran adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankan termasuk orang yang fasik. Sahabat, selainnya kita harus menolong orang yang berhutang, bukan mempersulit. Di sini ada ayat yang menunjukkan dorongan pada kreditur atau pihak yang memiliki tagihan pada pihak lain agar memberikan kemudahan pada orang yang sulit atau melunasi hutang. Kemudahan yang diberikan bisa jadi diberi penundaan sampai memiliki harta. Kemudahan lain bisa jadi pula bersedekah dengan cara memutihkan hutang atau menggugurkan sebagiannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Dari salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Yasar, Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang, atau bahkan dia membebaskan hutangnya tadi." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat, marilah kita bersama-sama membersihkan diri, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat poin 1 yang dirahmati Allah, terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus kami dengan subscribe, like, dan share terus video ini agar kami tetap bersemangat menghadirkan video-video poin 1 selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.